sahabat Eljon, kembali lagi dengan saya Priscilla Siregar, Fourth Runner Up Putri Pariwisata Indonesia 2015. Dan kali ini saya berada di JCC, tepatnya di acara Rakornas Kemenpar 2016. Dan di belakang saya saya berada di booth Bangka Belitung, dan di samping saya sudah ada Bapak Tajudin selaku Kadispar dari Bangka Belitung ya Pak. Halo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, dan kali ini kita akan berbincang ya Pak mengenai Babel tentunya. Yang pertama nih Pak, sejalan dengan target pemerintah pusat untuk mencapai Wisnus sebesar 20 juta, hal apa yang sejauh ini dilakukan Pemda untuk mendukung target tersebut? Ya, pertama yang sudah kita lakukan adalah melakukan upaya promosi baik di dalam maupun luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua tentu adalah memperbanyak event-event yang berskala nasional dan internasional. Dan yang ketiga tentu adalah memperbaiki destinasi-destinasi wisata yang ada di Bangka Belitung. Yang keempat tentu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata di Bangka Belitung. Kalau destinasi pariwisata yang layak untuk dipromosikan sebenarnya di Bangka Belitung ada apa aja nih Pak? Kalau destinasi wisata yang ada di Bangka Belitung banyak sekali pilihannya, baik yang berupa bahari, budaya maupun yang buatan. Nah, untuk yang bahari ini kita memiliki banyak sekali pantai-pantai yang indah, kemudian dengan keunikan yang khusus, yang khas ya di Bangka Belitung. Keunikan pantai-pantai di Bangka Belitung ini antara lain adalah berupa batu-batu yang besar yang berada di sekitar pantai, dan ini betul-betul sebagai suatu lukisan alam yang indah yang tidak ada ditemukan di tempat atau di pantai yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tentu adalah budaya. Budaya-budaya di Bangka Belitung memiliki keunikan dan memiliki daya tarik tersendiri yang juga berbeda dengan budaya-budaya yang ada di daerah lainnya di Indonesia. Saya kira ini nilai jual yang sangat bagus untuk mempromosikan pariwisata Bangka Belitung. Yang ketiga tentu adalah yang buatan. Yang buatan ini seperti yang sudah kita lakukan adalah antara lain adalah mengadakan event-event sport tourism. Seperti misalnya baru-baru ini kita mengadakan Sungai Liat Triathlon 2016 yang diikuti oleh banyak peserta dari luar negeri. Dan kemudian aktivitas ataupun objek-objek wisata buatan lainnya sekarang sedang kita persiapkan dan bekerja sama tentu dengan pihak swasta. Mereka akan melakukan atau membangun objek-objek wisata yang bertema. Jadi ada tema-tema tertentu yang dibangun untuk menambah destinasi wisata di Bangka Belitung. Oh baiklah Pak, kalau misalkan destinasi wisata tiga destinasi wisata unggulannya Babel itu apa saja Pak? Kalau untuk yang wisata bahari tentu adalah yang salah satu yang kita unggulkan adalah Pantai Parai. Saya kira di mana-mana sudah menjadi ikon. Pantai Parai ini menjadi ikonnya wisata di Pulau Bangka. Jadi kata orang kalau belum ke Parai itu berarti belum ke Bangka. Yang kedua tentu adalah yang menarik di Belitung adalah Tanjung Kelayang. Pantai Tanjung Kelayang juga daya tarik tersendiri, ikon, dan sekarang sudah ditetapkan pemerintah pusat menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus pariwisata di Indonesia. Yang ketiga yang kita andalkan juga adalah agrowisata. Nah, agrowisata yang ada di Bangka Belitung ini antara lain terdapat di Bangka Tengah berupa hutan Pelawan namanya. Dan banyak lagi agrowisata lain yang dimiliki di Bangka Belitung. Jadi semua objek wisata yang kita sampaikan sebagai unggulan itu sampai dengan saat ini jumlah pengunjungnya terus bertambah, makin lama setiap tahun makin meningkat. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Kalau misalkan untuk event-event tahun 2016 ini yang sudah diselenggarakan ataupun yang akan diselenggarakan apa saja sih Pak? Ya, untuk event yang dilaksanakan di tahun 2016 yang sudah dilaksanakan itu antara lain adalah kemarin baru-baru ini bulan Maret ya, kita mendapat anugerah luar biasa dengan adanya GMT. Jadi dalam
event wisata gerhana matahari total itu banyak sekali mendatangkan wisatawan mancanegara maupun domestik. Itu event yang sudah kita laksanakan. Yang kedua baru-baru ini juga di bulan April itu ada Sungai Liat Triathlon yang juga diikuti oleh peserta dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Yang ketiga, event yang besar juga yang akan kita laksanakan adalah di bidang budaya. Atraksi seni budaya yang kita harapkan malah kita tetapkan sebagai atraksi seni dan budaya yang terbesar di Indonesia, yaitu Festival Serumpun Sebalai Nusantara. Dan ini di samping pesertanya dari provinsi di Indonesia, juga kita mengundang beberapa peserta dari negara-negara ASEAN. Dan sementara ini respon yang sudah diberikan baik oleh provinsi maupun dari negara-negara ASEAN, mereka sudah sangat menunggu undangannya, dan ini sedang kita persiapkan. Mudah-mudahan event besar Festival Serumpun Sebalai Nusantara ini juga dapat didukung oleh Kementerian Pariwisata untuk dipromosikan baik di dalam maupun di luar negeri. Kita berharap juga Pak Menteri Pariwisata juga bisa menjadwalkan launchingnya Pesona Festival Serumpun Sebalai Nusantara ini di Kementerian Pariwisata, sebagaimana yang sudah dilakukan waktu Sungai Liat Triathlon yang berdampak sangat luar biasa dalam hal promosi pariwisata di Bangka Belitung. Luar biasa sekali ya Pak, event-eventnya banyak. Nah terkait target nih Bapak, berapa target angka kunjungan Wisman maupun Wisnus Pemda Babel untuk tahun 2016 dan berapa pencapaiannya di tahun 2015 lalu? Jadi ada dua nih ya Pak, 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bangka Belitung itu hampir mencapai 5.536 orang. Kemudian yang wisatawan domestiknya pada tahun 2015 hampir mencapai 600.000. Dan ini tentu peningkatan yang sangat signifikan bagi Bangka Belitung, terutama untuk wisatawan mancanegara. Kenapa? Oleh karena Bangka Belitung ini belum memiliki bandara internasional, sehingga angkanya sekitar hampir 6.000 itu. Nah, andai kata nanti bandara di Bangka Belitung ini menjadi bandara internasional, tentu akan banyak lagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bangka Belitung, dan ini tentu akan memberikan kontribusi yang besar dalam rangka pencapaian target 20 juta penduduk 20 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia sebagaimana ditargetkan oleh Presiden sampai dengan tahun 2019 itu. Saya yakin apabila bandara di Bangka Belitung sudah menjadi bandara internasional, sangat besar potensinya untuk memberikan kontribusi dalam rangka pencapaian target 20 juta wisatawan mancanegara itu. Kemudian untuk 2016 kita memiliki target untuk mancanegara itu 7.500 wisatawan mancanegara. Kemudian untuk wisatawan domestiknya 700.000 wisatawan domestik. Nah, sampai dengan bulan Maret pencapaian wisatawan mancanegara sudah hampir 5.000 lebih. Artinya sudah 80% gitu ya. Kemudian untuk wisatawan domestik sudah hampir mencapai 400 ribuan lebih, sekitar 70%. Itu baru bulan Maret, triwulan pertama. Kenapa ini bisa tinggi? Oleh karena ada peristiwa GMT, Gerhana Matahari Total, yang mendatangkan banyak sekali wisatawan mancanegara dan domestik. Maka saya sempat ya sambil joke barangkali dan Pak Menteri Pariwisata, kita berharap GMT itu terjadi setiap bulan gitu kan, dan itu mungkin tidak mungkin. Jadi sangat mendatangkan wisatawan. Nah, tantangan yang akan kita harus kita lakukan di Bangka Belitung ini sesuai dengan arahan Pak Menteri Pariwisata dan juga Pak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kami harus banyak mengadakan event-event, baik event nasional maupun internasional, supaya momentum kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ke Bangka Belitung baik mancanegara maupun wisatawan domestik itu tetap terpelihara, terus meningkat gitu.
harus dijaga dengan berbagai macam event tadi. Dan alhamdulillah beberapa event sudah mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata, dan kita harapkan nanti Festival Serumpun Sebalai, namanya Pesona Festival Serumpun Sebalai Nusantara, kita harapkan juga dapat mendapat dukungan sepenuhnya dari Menteri Pariwisata sebagaimana event-event yang lain. Saya kira itu. Wah, luar biasa sekali sahabat Eljon ya. Jadi mudah-mudahan tercapai ya Pak. Bahkan surplus ya tahun ini mudah-mudahan. Amin. Dan sahabat Radio Eljon, berikut tadi sudah ada wawancara ya dari Bapak Kadispar. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan saya akhir kata, saya Priscilla Siregar, Vote Runner Up Putri Pariwisata Indonesia 2015. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.